selama 4 tahun ini pernah nggak untuk terjun di dunia entertainment lagi? Belum, Mbak, karena memang Belum. yang aku bilang, ini yang Haha. aku bilang itu, anakku kan masih kecil. Nah, tahun-tahun ini Hmm. nih, ketika anakku masuk SD, yang pertama itu Hmm. baru kerasa banget. Aduh, anakku udah rada gede gitu. Bedanya kalau dulu ketika masih kecil ya, dikit-dikit mama, mama, mama gitu. Jadi akhirnya untuk Ya. meninggalkan eh, Hmm. anak-anak di rumah gitu masih nggak tega gitu. Tapi sekarang malah mama aku maunya sendiri gitu. Jadi nggak, bahkan udah hal-hal yang dia udah nggak mau sharing lagi sama aku gitu. Jadi oh, Oke. anakku udah gede gitu. Aduh, aku udah mulai tidak dicari, udah gak dibutuhin sama anak gitu loh maksudnya. Jadi ya sudah deh, aku harus cari kesibukan juga gitu. Jadi Salah mungkin dalam satunya waktu konten dekat, YouTube. yes. Itu Yes, salah itu satu kayak keisengan, dan karena pandemi juga uh, kan. Heeh. Karena jadi pandemi kayak juga. kayak YouTube Jadi itu sebenarnya menjadi gini, gimana gimana? ya jadi aktualisasi diri, karena aku bilang kalau Hmm. misalnya dulu tempat kerja aku tuh di Jakarta, dan mungkin hampir Oke. sampai sekarang juga karena aku dulu banyak di TV ataupun layar lebar. Nah, dari Mhm. mulai PH, kemudian stasiun TV, itu semua pusatnya ada di Jakarta. Jadi tidak memungkinkan untuk aku bisa aktif yang kayak dulu karena memang posisi aku harus tinggal di Surabaya. Sekarang nemenin suamiku kalau nggak diambil orang. Oh Nah, my God, enggak dong. Secantik dan iya. sebaik dan Nah, tapi menjadi benar. Hmm. Nah, tapi kan sekarang dunia tuh udah berubah. Jadi Ya. udah entertain akhirnya terbagi lagi. Ada entertain yang aku bilang konvensional yang memang harus berpegang teguh kepada stasiun TV dan juga PH dalam pembuatan layar lebar, sinetron dan seterusnya. Tapi juga ada Yes. entertain lapisan baru nih, generasi yang baru nih disebut dengan YouTube atau Instagram. Nah, akhirnya aku pikir Betul. sebenarnya ini diawali dari pandemi ini. Sebelum pandemi Mhm. aku tuh sibuk banget sampai akhirnya nggak bisa mikir kan, karena ketika sudah di rumah aku udah nggak mau mikir soal kerjaan, nggak mau mikir soal apapun karena maunya Ya. full sama anak-anak karena anak-anak udah aku tinggal. Tapi ketika pandemi ini akhirnya punya momen untuk lebih berpikir kan gitu. Jadi akhirnya aduh kok aku mulai bosen, dan akhirnya Mas Emil pernah bilang juga Mhm. kamu kan banyak melakukan hal-hal baru nih yang Ya. mungkin masyarakat kalau di Jawa Timur mungkin banyak yang tahu, tapi di luar Jawa Timur mungkin banyak yang nggak tahu sebenarnya kamu ngapain aja gitu sebagai sebagai ketua tim gerak PKK atau sebagai Arfi Ya. Baktim sendiri. Sekarang tuh kesibukannya apa. Nah, terus aku bilang ya terus gimana tapi caranya. Nah, sekarang punya satu platform yang Mhm. akhirnya bisa menggapai banyak orang, akunya nggak perlu pindah gitu. Jadi itu yang aku coba bikin, dan mudah-mudahan karena gini yang aku rasain pada saat kerja ataupun di sini kehidupanku Arumi yang dulu nih itu beda banget Mhm. kan gitu, beda banget. Aku Mhm. belum yang emak-emak aku belum punya anak maksudnya. Ya. Aku belum punya anak. Ah. Dengan sekarang aku yang udah punya anak dan berkeluarga, terus juga dulu pekerjaanku apa dengan sekarang pekerjaanku apa, itu kan juga udah beda banget gitu. Nah, tadi tuh Hmm. yang hal aku bilang kalau di sekarang itu pekerjaan aku lebih membawa aku banyak, mempunyai banyak arti lah gitu, punya banyak makna. Hmm. Nah, itu tuh nggak akan jadi apa-apa kalau tidak terdokumentasi gitu. Minimal Betul. minimal Betul. banget untuk dokumentasi kita sendiri gitu di masa Yes. tua gitu, kita kayaknya aduh minimal masa muda gue nggak sia-sia banget lah dibuang-buang gitu. Jadi Jadi nah, cara di-share, dokumentasi dibagikan gitu ya. benar gitu. Karena pariwisata Hmm. di Jawa Timur banyak, dan juga Betul. apa namanya makanan kuliner Jawa Timur enak banget. Enak-enak Jadi ini harus banget. di-share. Sebenarnya ini harus di-share. Salah satunya platformnya itu. Oke, Rumi itu salah satu narasumber yang easy going, terus habis itu humble dan mudah banget untuk catching kamera Ngobrol tuh gitu. kayak gampang, ngobrol gampang gitu. Ini salah satu bentuk kangennya Mbak Arumi terhadap dunia entertainment atau dengan kamera, karena Mbak Arumi pernah bilang kalau banci kamera kan gitu ya. Ini bawaan lahir. Kayaknya memang Itu bawaan lahir. juga. Pertama ya Oh, itu. malahan. Ya pertama ya itu, kalau orang bilang easy going Nah, itu sebenarnya karena memang karakternya dari kecil tuh ya kayak ya. begini gitu. Jadi lebih lebih cerewet gitu loh, lebih Hmm. pecicilan dan seterusnya. Jadi mungkin lebih dikira apa namanya easy going. Tetapi Hmm. kemudian banci kamera juga benar. Aku Tapi itu benar bagus banget
banget loh dari kecil sebenarnya. juga memang cetakan dari kecil gitu, dan Iya, kayaknya nurun sama anak yang cewek. Cetakan yang dari cewek. kecil kalau Keisha. misalnya. Dan iya, aku pertama kali banget mulai syuting itu umur berapa ya? Kurang lebih 6 12 tahun. Jadi tahun. seanakku Oh, bukan 12 12 tahun. tahun tuh mulai serius gitu. Jadi program Oke. pertamaku justru waktu umur 6 tahun gitu. Waktu umur 6 tahun, nah itu tuh awalnya nggak mungkin terjun ke dunia entertain kalau mamaku nggak ngelihat aku memang, wah nih anak banci kamera banget gitu. Anak-anak lain mungkin males gitu ketemu orang baru. Nah, kalau saya malah begitu-begitu depan kamera gitu loh. Agak memalukan ya. Iya, Tapi betul betul. tapi ya itu. Jadi Ah, akhirnya disitulah ininya. jadi ini darah darah keseniannya antara si bapak sama si ibu ini sama nih ya. Yang Pak Iya, Emil nyanyi, musisi, yang si betul. mamanya acting, presenting, modeling, dan itu udah ketahuan nih si Keisha sama Kenan yang lebih cenderung yang mana? Kalau Keisha itu kayak dapat Nah, dua-duanya. Jadi centil-centilnya oke. itu dapat dari aku. Terus suaranya Yuhu. lumayan gitu. Suaranya Uh, lumayan gitu. Aku minta oke. bapaknya untuk, ayo mas gitu, dampingin terus anaknya supaya, kan lumayan mbak. Aku itu salah satu orang yang mengidam-idamkan punya suara bagus, tapi gak bagus-bagus suaranya gitu. Tapi anakku dapat dapat ini yang apa, dapat bagus lah, lumayan lah gitu. Jadi masih bisa diasah. Hmm. Aku bilang, ayo mas diasah gitu anaknya. Tapi lebih didorong kemana nih? Di kesenian kah? Atau ke pendidikan kah? Atau barangkali Keisha juga didorong jadi Putri Indonesia nih? Kayak kemarin Oh, kayak tertarik jadi kemarin Putri bilang, Indonesia. iya, bener, dia tuh senang banget Ah, waktu pas aku bikin konten Putri Indonesia itu sebenarnya mm-mm. adalah karena anakku Aha, suka banget. Jadi sebelum aku bikin konten Putri Indonesia itu, pada saat mm-mm. mereka masih karantina di Surabaya, Mbak mungkin tahu ya, karantina Ya, kan pasti harus karantina dulu kan. betul. Nah, Kemarin ketemu juga kan di hotel berarti ya. yes, betul. Nah, aku jadi salah Mm, satu narasumber. Aku sengaja bawa mm-mm. anakku karena kan aku ya suka centil-centil gitu kan. Aku bilang, kakak, ayo kita ketemu kakak-kakak cantik. Aku bilang gitu. Teman-teman kerja yuk gitu. Itu nyampe rumah itu diomongin terus. Itu ada yang pakai mahkota dan lain-lain. Nah, akhirnya pas Mbak Ayu Princess. mah, bener, pas Uh, Mbak Ayu mah lagi kebetulan pulang kampung kan ke Surabaya, ya. aku bilang, Mbak Ayu mah boleh nggak kita collab gitu. Tadinya aku pikir cuman kayak live Instagram dan sebagainya, tapi karena Mbak Ayu mah itu harusnya pesawatnya tuh pulang langsung besoknya. Dan Uh, jadwalnya full banget ya, karena kan dinasnya juga full banget. Tapi ya. ternyata entah bagaimana pesawatnya tuh diundur sehingga masih ada waktu sekitar 1 sampai 2 jam gitu kosong. Aku Mm, dan beliau berkenan untuk, ayo Mbak kita collab gitu. Dan mau ke mm. rumah itu senang banget sebenarnya, itu untuk supaya anakku bisa lihat karena ngefans Bisa lihat. banget pulang Mbak Ayu. Hmm, Mbak Ayu mah pulang bilang ke mama, boleh nggak aku jadi Putri Indonesia kalau udah gede? Boleh. Boleh dong. Ini namanya bibit-bibit unggul. Iya benar gitu. Jadi gitu Mm. deh.